Beberapa bulan kemudian, Dandi adalah seorang pemuda berusia 28 tahun yang baru saja pindah ke daerah tersebut untuk mencari ketenangan. Ia telah menghadapi beberapa masalah besar dalam hidupnya, dan baru saja kehilangan pekerjaan dan mengakhiri hubungan yang sangat panjang. Dengan perasaan patah hati dan frustasi, ia memutuskan untuk memulai hidup baru di daerah tersebut, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Dandi adalah seorang penulis lepas yang sering bekerja dari rumah, sehingga rumah yang ia pilih haruslah sepi dan tenang. Setelah mencari beberapa tempat, ia menemukan rumah tua yang tampak sudah lama kosong di ujung jalan desa. Namun cukup terjangkau harganya. Tanpa ragu, ia langsung memutuskan untuk menyewa rumah tersebut, meskipun beberapa orang di sekitar sana terlihat ragu dan memberikan pandangan aneh saat Dandi memutuskan untuk menetap di sana. Di awal kedatangannya, Dandi merasa nyaman dengan rumah itu. Meskipun tampak usang dan banyak bagian yang sudah mulai rusak, rumah itu memiliki pesona yang membuatnya merasa seolah menemukan tempat untuk melarikan diri dari dunia luar. Ia mulai menulis lagi, dan dalam beberapa hari pertama, ia merasa damai meskipun suasana rumah tersebut terasa sedikit gelap. Namun semakin ia tinggal, semakin terasa ada sesuatu yang ganjil. Dandi memulai kehidupannya di rumah tersebut dengan penuh harapan. Di minggu-minggu pertama, ia hanya mendengar suara-suara aneh dari rumah tersebut, seperti pintu yang berderit atau suara langkah kaki di lantai atas. Meskipun ia yakin tidak ada siapa-siapa, ia menganggapnya sebagai suara rumah tua yang memang sudah usang. Namun, suara-suara itu semakin sering terdengar, semakin jelas, dan semakin nyata. Suatu malam, setelah ia selesai menulis artikel, Dandi memutuskan untuk tidur lebih awal. Tiba-tiba ia terbangun di tengah malam. Terdengar suara tangisan seorang anak begitu dekat, hampir di sebelah tempat tidurnya. Suara itu sangat jelas, lembut dan penuh kesedihan, namun juga penuh dengan ketakutan yang mendalam. Dandi menatap ruangan dengan mata terbuka lebar. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang memenuhi setiap sudut di rumah tersebut. Pada malam-malam berikutnya, suara tangisan itu semakin intens. Dan yang lebih menakutkan, suara tangisan itu bukan hanya terdengar di malam hari, tetapi juga pada siang hari. Saat Dandi bekerja di ruang tamu yang sepi, Dandi merasa seperti ada yang seseorang mengawasinya. Seseorang yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Suatu malam, ia memutuskan untuk mencari tahu asal-usul suara tangisan itu. Ia mengikuti suara itu ke tangga, menuju lantai atas yang selama ini selalu ia hindari. Di sana ia melihat sosok bayangan samar di dekat tangga. Sebuah sosok kecil dengan rambut panjang yang tergerai, mengenakan gaun putih lusuh yang tampak usang. Sosok itu duduk di tangga, memandang Dandi dengan mata yang kosong dan tanpa ekspresi. Suara tangisan itu berasal dari sosok ini. Namun, ketika Dandi mencoba mendekatinya, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan hanya dingin dan ketakutan di udara. Sejak saat itu, Dandi tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Rumah itu terasa semakin menyesakkan, dan ia merasa seperti terjebak di dalamnya. Dandi mulai mencari tahu lebih dalam tentang rumah tua ini. Ia berkeliling mencari informasi dari tetangga sekitar, meskipun sebagian besar dari mereka menghindarinya. Namun, ada satu orang tua yang menceritakan kisah tentang sebuah keluarga yang pernah tinggal di rumah itu beberapa puluh tahun yang lalu. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia, namun tiba-tiba semuanya menghilang tanpa jejak.
Dandi akhirnya menemukan sebuah buku catatan lama di ruang bawah tanah yang terlupakan, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh pemilik sebelumnya, yang berisi kisah tentang sebuah kutukan yang melibatkan seorang anak kecil yang bernama Mira. Mira adalah putri dari keluarga tersebut, yang tak sengaja terperangkap dalam kekuatan gelap setelah kematian kedua orang tuanya. Buku tersebut juga menceritakan bahwa ada entitas lain yang lebih besar dan lebih kuat yang mengawasi rumah itu, yang disebut bayangan hitam. Tak lama kemudian Dandi seolah berada di dimensi lain yang melihat kejadian sebelumnya. Misteri sosok Mira mulai terungkap. Mira bukanlah anak biasa. Dia adalah putri dari keluarga yang dahulu tinggal di rumah itu. Keluarganya dikenal sebagai keluarga bahagia yang hidup damai di daerah tersebut. Namun, tak ada yang tahu bahwa rumah itu menyimpan rahasia gelap yang mengikat tak hanya Mira, tapi seluruh keluarganya. Mira lahir pada malam yang penuh badai, ketika langit gelap seakan menutupi bumi dan petir menyambar setiap detiknya. Banyak orang percaya bayi yang lahir pada malam seperti itu akan membawa takdir yang berbeda. Orang tua Mira, meskipun penuh kasih, sebenarnya terjebak dalam kekuatan yang tak terlihat, yaitu kekuatan yang jauh lebih tua dari mereka. Kekuatan itu berasal dari tanah tempat rumah itu dibangun, tanah yang dulu dipenuhi dengan ritual-ritual kuno yang memuja kekuatan gelap. Rumah tersebut dibangun di atas bekas pemakaman suku kuno, dan mereka yang tinggal di sana seakan terikat oleh kutukan yang telah ada selama berabad-abad. Mira yang tak tahu apa-apa tentang kutukan ini tumbuh dengan cara yang tidak biasa. Sejak kecil, ia menunjukkan kemampuan aneh, bisa berkomunikasi dengan roh, mendengar bisikan yang tak terdengar oleh orang lain, dan melihat hal-hal yang tersembunyi dari pandangan manusia biasa. Awalnya, orang tua Mira menganggapnya sebagai kemampuan yang istimewa. Akan tetapi, semakin Mira tumbuh, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada usia 9 tahun, terjadi sebuah tragedi. Keluarga Mira ditemukan tewas dalam kondisi yang misterius. Tubuh mereka tersebar di berbagai penjuru rumah, seolah-olah ada yang mengincar mereka. Namun satu tubuh yang tidak ditemukan adalah tubuh Mira. Warga sekitar percaya Mira telah menghilang begitu saja, menghilang tanpa jejak. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah Mira tidak mati. Pada saat itu kekuatan gelap yang ada di dalam rumah mulai bangkit, memanfaatkan jiwa Mira yang penuh dengan emosi dan ketakutan. Kekuatan itu membuatnya terperangkap antara dunia hidup dan dunia mati. Ketika jiwa seseorang terperangkap dalam kekuatan seperti ini, mereka menjadi tidak bisa berpindah, terjebak di antara dua dunia, menunggu saat yang tepat untuk dibebaskan. Setelah kematian keluarganya, Mira menjadi bagian dari rumah itu, rumah yang telah menjadi penjara bagi jiwanya. Setiap malam, roh Mira duduk di tangga, menunggu seseorang yang bisa membebaskannya. Dia tidak bisa bergerak jauh dari tempat itu karena kutukan yang mengikatnya. Dia tahu bahwa hanya dengan membuka kunci dari misteri keluarganya, kunci yang tersembunyi di dalam boneka tua yang ditemukan di gudang, dia bisa terbebaskan. Namun, pembebasan ini bukan berarti semuanya telah selesai. Mira, meskipun telah dibebaskan dari kutukan, tetap meninggalkan jejak di rumah itu. Setiap kali seseorang mendekati tangga, mereka bisa merasakan kehadirannya, yaitu kehadiran yang tak tampak tetapi terasa, seperti bisikan yang membawa kenangan lama. Ternyata Mira bukan satu-satunya yang terperangkap di rumah itu. Ada lebih banyak roh yang tak terlihat, yang terus mengikat rumah tersebut dengan dunia lain. Dandi menjadi semakin terobsesi dengan misteri ini. Ia merasa seperti rumah itu tidak hanya mengikat dirinya secara fisik, akan tetapi juga mempengaruhi pikirannya, menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan. Ia merasa semakin terhubung dengan roh-roh tersebut,
seolah-olah mereka sedang memanggilnya. Namun, yang paling menakutkan adalah penglihatannya akan bayangan besar yang selalu muncul di setiap sudut rumah. Terutama saat malam tiba, bayangan itu semakin lama semakin nyata, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Setiap kali ia mendekati tangga, bayangan itu muncul, seolah memperingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang terperangkap bersama Mira. Pada suatu malam yang sangat gelap, ketika Dandi merasa tidak bisa lagi melawan ketakutannya, ia mendengar suara yang lebih mengerikan dari sebelumnya, yaitu suara seretan langkah kaki besar yang terdengar di lantai atas. Tanpa berpikir panjang, Dandi berlari ke tangga, dan di sana di ujung tangga, ia melihat sosok besar, bayangan hitam yang memanjang dan menggulung seolah hidup. Sosok itu menatap Dandi dengan mata kosong. Matanya tidak bisa terlihat, namun Dandi bisa merasakannya, sebuah mata yang mengawasi setiap gerakannya. Ia merasa tubuhnya semakin berat, tidak bisa bergerak, terjebak dalam keheningan yang menakutkan. Bayangan itu mendekat, dan di saat yang terakhir, Dandi mengingat mantra yang pernah dibaca di dalam buku ritual yang bisa mengusir roh-roh jahat dari rumah tersebut. Dengan penuh ketakutan, Dandi melafalkan mantra tersebut, berharap bisa mengusir bayangan hitam dan roh-roh yang mengikatnya. Dalam detik-detik yang penuh ketegangan, cahaya tiba-tiba menyinari rumah itu, dan suara mengerikan yang datang dari bayangan hitam berubah menjadi jeritan kesakitan yang menggelegar. Sosok bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan rumah yang hening. Namun, meskipun bayangan hitam telah hilang, Dandi tahu bahwa rumah itu masih menyimpan banyak rahasia, dan mungkin ada hal-hal lain yang lebih gelap yang belum terungkap. Saat pagi tiba, ia akhirnya memutuskan meninggalkan rumah tersebut. Akan tetapi, bukan tanpa bekas. Meskipun ia berhasil mengusir bayangan hitam, ia tahu bahwa rumah itu masih penuh dengan energi gelap yang terus mempengaruhi siapapun yang akan tinggal di dalamnya. Dandi yang merasa terperangkap oleh rumah tersebut, akhirnya memilih untuk pergi dan memulai hidup baru di tempat lain. Tetapi perasaan berat dan gelap yang ia bawa bersama akan selalu mengingatkannya pada misteri yang belum terpecahkan. Setelah kepergian Dandi, rumah itu kembali menjadi sepi. Namun bayangan kecil dengan gaun putih yang lusuh masih bisa terlihat duduk di tangga, menunggu seseorang untuk membebaskannya. Karena meskipun bayangan hitam telah hilang, ada banyak roh yang masih terperangkap di rumah tua itu, menunggu untuk diceritakan kisah mereka.